Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat cari di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Ya, pada episode kali ini kita akan diskusi terkait perkembangan konflik PBNU bersama Kiai Haji Ubaidah Tamamunji yang akan membahas tema pada kali ini adalah Gus Yahya dan Kiai Haji Zulfa Mustafa menjadi korban otoriter Rois Am. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya PJ Ketum PBNU yang sudah dipilih melalui rapat pleno Suriah di Hotel Sultan dan dipilih untuk menggantikan Gus Yahya. Namun masih ada sebuah narasi yang simpang siur di tengah-tengah publik kita, sehingga menjadi sebuah hal pertanyaan besar, sebenarnya ketua PBNU ini siapa? Artinya ada yang mengklaim Gus Yahya masih sah, kemudian PJ Ketum yang dipilih itu adalah sah melalui rapat pleno sesuai dengan ADART. Nah, yang ingin kita diskusikan kepada Kiai Haji Ubaidah Tamamunji, mengapa hal ini terjadi, Pak Kiai? Dualisme ini yang kita udah paham lah permasalahannya seperti apa akarnya. Namun seolah-olah ini Gus Yahya dan Kiai Zulfa Mustafa ini menjadi korban otoriter daripada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, bagaimana Pak Kiai untuk bisa memahami hal ini? Monggo silakan Pak Kiai. Oke, terima kasih Mas Herli. Tentu sebelum kita bicara secara argumentatif terkait dengan apa yang ada di kepala saya Mas Herli terkait dengan sebuah fenomena yang kita saksikan, kita perlu memetakan dulu Mas Herli antara posisi Gus Yahya dan Kiai Haji Zulfa Mustafa di tengah hiruk pikuk konflik internal PBNU, relasinya dengan Rois Am dalam konteks ini adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar. Yang jelas, yang pertama yang ingin saya tegaskan bahwa Rois Am itu bukan Rois Akbar. Kalau Rois Akbar itu di era Mbah Hasim, karena memang beliau betul-betul ulama yang besar dan punya ketajaman firasat, membaca tidak hanya dari ilmu Hasanah At-Turas, tapi juga dari kekuatan beliau memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi, juga kekuatan beliau memahami pola atau modeling melalui pribumisasi Islam Wali Songo di sisi lain, tetapi juga tidak kalah dahsyatnya dari apa yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah firasatnya, Mas, ketajaman firasatnya. Artinya firasat di sini adalah kemampuan beliau memandang sebuah objek tidak hanya dari perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi, tapi juga dari kepekaan intuitif yang secara intensionalitas, secara keberlangsungannya itu dibentuk berbasis akar kosmologi, kekuatan hubungannya dengan Allah, kekuatan hubungannya dengan kemanusiaan, dan kekuatan hubungannya dengan kesemestaan, membentuk kesadaran besar beliau untuk bisa menjangkau hal-hal yang di luar kasat mata, dan sekaligus bagaimana solusi memahami sesuatu yang akan terjadi, yang memungkinkan jangan terjadi, terkait dengan fenomena sosiologi antropologi masyarakat
dalam ruang keberagamaan dan keberagaman ini, Mas. Oh, sampai sudah saat itu, Mas. Saya memikirkan bagaimana membahasakan posisi Rois Akbar Mbah Hasyim Asy'ari sampai seperti ini itu butuh waktu loh, Mas. Saya pemetaan saya barusan saya sampaikan ini itu sederhana, tapi saya butuh waktu. Mengapa membuat simpulan pendek ini butuh waktu? Karena sangat besarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Besar tidak hanya dalam konteks keilmuan, hasanah at-turos, tapi juga besar dalam konteks kemampuan mengintegrasikan antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan prinsip pribumisasi Islam, sekaligus besar dalam konteks merefleksikan ketajaman firasat beliau yang saya sebutkan tadi gambarannya, akarnya, dasarnya, dan pantas Mbah Hasyim Asy'ari disebut sebagai Rois Akbar. Dasar sekali, Mas. Saya membuat simpulan seperti ini puas saya. Nah, silahkan kalau ada yang mau protes, mendebat, silahkan. Saya bertanggung jawab dunia akhirat pada kesimpulan saya ini tentang Mbah Hasyim Asy'ari, sosok yang mewah dengan beberapa format yang sangat kokoh, dahsyat, kokoh, dan mewah, sehingga pantas disebut sebagai Rois Akbar. Dan ini berbeda dengan posisi yang sekarang disebut dengan istilah Rois Am yang sedang diduduki oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Artinya apa? Jika permasalahan kita lepas di tangan keputusan utuh Rois Akbar, itu kita bisa tenang dan santai, Mas. Tetapi ketika permasalahan itu kita serahkan kewenangan penuh kepada Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, itu kita tidak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada Kiai Miftahul Ahyar. Karena beliau punya banyak keterbatasan yang mesti harus didialogkan, harus didiskusikan, harus dipertimbangkan dengan yang lain. Tidak bisa keputusan penuh Kiai Miftahul Ahyar terus kita jadikan sebagai sebuah barometer atau pedoman untuk membawa organisasi NU yang besar ini, Mas. Organisasi NU ini besar sekali, mewah sekali, dahsyat sekali. Kalau hanya diputuskan dengan, mohon maaf, perspektif Kiai Haji Miftahul Ahyar, bahaya. NU ini bisa berbahaya kalau hanya berhenti pada keputusan perspektif Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, karena beliau bukan sosok yang memiliki perspektif penuh, keputusan penuh, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka mesti harus dibagi kekuasaan dalam tanda kutip di PBNU antara peran Rois Surya dan peran Tanfidiyah, juga ulama secara kultural, yang kesemuanya itu harus sinergis untuk membesarkan NU. NU ini tidak hanya bisa dipandang dari perspektif Nahdien struktural, NU ini itu juga harus dipandang dari perspektif Nahdien kultural. Meskipun tidak duduk di struktur NU, tapi mereka punya basis dalam tanda kutip otoritas rasional dan otoritas pengalaman yang bisa dijadikan referensi, rujukan untuk diramu menjadi sebuah keputusan menuju sebuah peradaban NU yang akan berdampak kepada peradaban Indonesia yang membebaskan dan mencerahkan. Oke, sengaja saya memulai dari perspektif ini biar tidak disalahpahami, Mas. Biar ada akar-akar yang bisa diterima secara publik, baik publik dalam konteks publik dunia ilmu pengetahuan maupun publik dalam konteks dunia realitas sosiologis, antropologis masyarakat Nahdien dan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke jadwal tahtitis syira'i fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i.
tabel pemetaan konflik di PBNU yang melibatkan 3 orang menurut saya di sini. Pertama Kiai Miftahul Ahyar, kedua Kiai Zulfa Mustafa, ketiga Kiai Yahya Saquf. Posisi al-mansibu jabatan, kalau Kiai Miftahul Ahyar sebagai Raisul Am Suriah, Rais Am Suriah. Kalau posisi Gus Yahya sebagai Raisul Am Tanfidhiyah, Ketua Umum Tanfidhiyah. Kalau Kiai Zulfa sebagai Naibur Rais Qaimun bil A'mali, Wakil Ketua Umum atau PJ Ketua Umum. Nah, ini posisinya dulu kita pahami, Mas. Kemudian statusnya al-halah. Kalau Kiai Miftahul Ahyar itu kan sebagai sahibul qarar wal mubadir, pengambil keputusan atau inisiator. Apakah huwak? Tidak. Karena nggak akan muncul keputusan seperti sekarang ini kalau tidak disetujui oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Atau dibalik, kalau tidak ada inisiatif, inisiator atau al-mubadir dari Kiai Miftahul Ahyar, nggak akan ada risalah Suriah, kebijakan Suriah yang memakzulkan Gus Yahya. Makanya saya sebut sebagai sahibul qarar wal mubadir, pengambil keputusan garis miring inisiator, Mas. Dari sini sudah kelihatan, kita tidak bicara hoak, tapi bicara analisis strategik organisasi sampai munculnya konflik internal PBNU, Mas. Oke, posisi dalam status al-halah, Kiai Zulfa di mana? Kiai Zulfa posisinya al-mawdu' fi mauqifis sya'bi. Fi mauqifin sya'bin. Posisinya adalah pihak yang terjepit, dilema, Mas. Saya katakan dilema, kenapa? Satu sisi dia terikat oleh kebijakan Rais Suriah, karena Rais Suriah punya kekuatan, meskipun tidak seperti Rais Akbar saya sebutkan tadi, makanya saya sebutkan biar enak cara membicarakannya, Mas. Tapi di sisi lain dia sebagai wakil tanfid Gus Yahya yang juga tidak bisa lepas diri, karena pertemanan antara Gus Yahya dan Kiai Zulfa itu sudah sangat chemistry, sudah sangat kuat. Jadi saya katakan sebagai al-mawdu' fi mauqifin sya'bin itu tadi, Mas. Pihak yang terjepit. Nggak bisa lepas. Istilah saya itu keberadaan Kiai Zulfa seperti itu sebuah keniscayaan. Ini saya nggak membela Zulfa Mustafa, enggak. Masih dibayang-bayangi Gus Yahya berarti Pak Kiai ya? Kenapa? Masih terbayang-bayang sama Iya. Gus Yahya? Iya. Terbayang-bayang sama Gus Yahya, juga terbayang-bayang oleh Rais Suriah. Atau juga nggak full juga powernya juga gitu. Oh, enggak full juga. Enggak full juga. Belum lagi harus benturan dengan publik yang banyak mengkategorikan Kiai Zulfa adalah muhibbin. Oke, Zulfa itu tidak muhibbin, Mas. Saya tahu persis Kiai Zulfa itu tidak muhibbin. Saya tahu persis Kiai Zulfa itu tidak muhibbin. Kalau Kiai Zulfa muhibbin, nggak akan muncul itu Jatman, reformasi di Jatman itu nggak akan terjadi. Karena yang berani menandatangani, mengundang para mursyid Indonesia di Surabaya pertama, yang menjadi cikal bakal pelaksanaan restrukturisasi reformasi Jatman itu yang tanda tangan undangan itu Gus Yahya, Kiai Zulfa. Rais tidak berani, tidak muncul di tanda tangan itu, padahal harusnya ada tanda tangan Rais Am. Tanfid tidak muncul, Gus Yahya, padahal seharusnya juga harus ada tanda tangan Gus Yahya juga. Tapi di situ hanya ada undangan itu ditandatangani oleh Kiai Zulfa lewat tanda tangan digital, lewat program Dikdaya apa itu. Dan yang memimpin rapat di Surabaya, mempertemukan Dewan Mursyid itu, yang menjadi cikal bakal pelaksanaan reformasi Jatman itu di Surabaya itu Kiai Zulfa yang berinisiasi itu, yang memimpin itu. Kalau sebagai muhibbin nggak berani, karena mau tidak mau kegiatan itu akan benturan dengan
Habib Lutfi. Apalagi pelaksanaan undangan di Surabaya itu pihak Habib Lutfi juga mengeluarkan surat instruksi untuk tidak menghadiri acara itu. Meskipun ada representasi Habib Lutfi yang datang juga, tetapi Habib Lutfi sempat merespon surat respon kantor surat saya katakan untuk tidak mengikuti acara di Surabaya. Tapi posisi Kiai Zulfa tetap tegar, berani, gagah dengan memimpin acara di Hotel Surabaya yang sebagai cikal bakal reformasi di Jatman itu. Ini indikasi Kiai Zulfa bukan muhibbin. Kiai Zulfa bukan Sosok figur netral berarti Pak ya, Itu. sosok figur netral ya dalam pertengahan antara polemik nasab ini berarti ya, sebenarnya gitu ya. Iya, posisinya polemik dilematis istilahnya itu, dilematis sekali Kiai Zulfa itu. Terjepit istilah saya itu fi mauqifin sa'bin istilah saya itu, posisi yang dilema. Nah, posisi Gus saya seperti apa? Posisi Gus saya itu sebagai al-muqalu siyasian. Nah, sebagai al-muqalu siyasian itu saya istilahkan pihak yang diberhentikan, Mas. Artinya kan posisi Gus saya pihak yang diberhentikan. Siapa yang berhentikan? Ya atas nama Risalah Suriah itu. Siapa yang punya kewenangan status di situ? Ya Sohibul Qaror wal Mubadir. Siapakah dia? Ya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Hal yang sama siapa yang menjepit Kiai Zulfa Mustafa? Ya Kiai Miftahul Ahyar. Dan nggak bisa keluar dari jepitan itu Kiai Zulfa Mustafa itu, Mas. Oke, sekarang kita masuk ke sababut tasmiyati, istilah saya itu biddohiyati. Artinya alasan disebut korban maksudnya, Mas. Sababut tasmiyah biddohiyah. Alasan disebut korban. Mas Heri menyebut istilah korban nggak di judul? Saya nggak tahu itu. Korban bagai, ya korban ini korban otoriter ya. Rois Am. Iya, ada. Saya masuk dalam pemetaan saya itu. Sababut tasmiyah biddohiyah, alasan disebut korban itu apa? Kita mulai dari Kiai Miftah dulu. Posisi Kiai Miftah. Apa peran Kiai Miftah dalam konteks ini? Kiai Miftah bukan korban, melainkan otoritas tertinggi. Laisa dohiyatan bal sultatun ulia. Nah, posisi Kiai Miftah dalam konflik internal PBNU ini laisa dohiyatan bal sultatun ulia, bukan korban melainkan otoritas tertinggi dia. Kalau sudah dikatakan otoritas tertinggi, publik akan bisa menilai, oh, otak dibalik ini semua, katakan begitu. Orang awam akan mengatakan begitu. Kalau bahasa saya akan mengatakan, oh, kebijakan di atas fenomena konflik ini. Nah, itu. Bagi kiai-kiai di pesantren yang ingin islah akan mengatakan, kok sulit amat sih mengajak Kiai Miftah islah? Nah, begitu bahasanya. Bagi Mas Charlie sebagai host podcast, tentu istilah Mas Charlie bukan seperti itu semua tadi. Istilah Mas Charlie itu akan mengatakan, ada apa di balik ini semua? Pasti kan begitu Mas Charlie. Ya, berarti kan kiai yang biasanya ya, maaf Pak Kiai, berarti yang kita hadapi sekarang ini, problem di PBNU ini, kita berhadapan bukan Rois Am sebagai figur pribadi, tapi Rois Am yang sebagai pusat kuasa yang terlalu dominan, Pak Kiai. Iya, didominankan seolah-olah seperti Rois Akbar yang saya sebutkan di depan tadi. Padahal beda antara Rois Am dengan Rois Akbar, itu harus catat tebal-tebal itu. Ini saya bicara ilmiah loh, Mas. Ya. Ini harus catat tebal-tebal. Rois Am itu memang menduduki posisi Rois Akbar Bahasim Asy'ari, tapi bukan Bahasim Asy'ari. Kiai Miftahul Ahyar itu bukan Bahasim Asy'ari. Bahasim Asy'ari Bahasim Asy'ari yang luar biasa dari beberapa perspektif yang saya sebutkan tadi itu. Kiai Miftahul Ahyar, oke, beliau orang yang berilmu, tetapi memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ketika menduduki posisi kekuasaan harus dibagi kekuasaan itu. Jangan memposisikan sebagai Rois Akbar, atau istilah Syiah itu memposisikan sebagai imamah. Itu, Mas. Ini saya pakai bahasa santri loh, Mas. Istilahnya aja pakai istilah bahasa Arab, bukan istilah bahasa Inggris kan, Mas. Ya, betul. Nah, saya ini juga bercanda juga, netizen penonton yang awam jangan mengira yang saya sebut ini adalah hadis, bukan loh. Ini bukan hadis loh.
mentang-mentang bahasa Arab dikatakan hadis, kok nggak ada di hadisnya? Salah Ini paham bahasa nanti. Arab, saya membahasakan Arab itu. Eh, karena ada juga yang canda kepada saya, ketemu saya, Kang Obed, kok Arab-Arab yang disebutkan dalam podcast Kang Obed, kok saya lacak di hadisnya nggak ada. Tidak ada. Ya bahasa Arab kita Karena Arab, menggunakannya gitu kan. iya, Arab itu identik dengan hadis itu. Masya Allah. Nah, bahkan ada yang ngomong juga, makhrajul hurufnya, tajwidnya kok nggak dibaca kayak bacaan tartil Quran gitu loh. Nah, wong kita ini ngomong bahasa Arab, bukan tartil Quran gimana. Oke, itu canda-canda aja, Mas. Canda guyonan temen saya masukkan di podcast ini biar nggak ngantuk, Mas. Kemudian posisi Gus Yahya seperti apa? Posisi Gus Yahya itu adalah uzila duna akadil mu'tamaril ami. Posisi Gus Yahya adalah dipecat tanpa forum muktamar. Apakah hoak? Oh tidak, semua orang mengatakan tidak hoak yang saya omongkan ini, Mas. Itu realitas, fakta di lapangan, Mas. Jadi posisinya uzila duna aqdil mu'tamaril ami. Nah, posisi Kiai Zulfa seperti apa? Tasodumul wala'i bainaz zamili war ra'isi. Posisinya Kiai Zulfa adalah benturan loyalitas antara rekan dan atasan. Kiai Miftah atasan, Gus Yahya selain atasan, dalam atasan kecil lah katakan begitu, sebagai rekan banyak kegiatan Gus Yahya yang diwakilkan Kiai Zulfa kok, Mas. Itu. Jadi begitu. Kemudian berikutnya adalah kita akan memahami dalam konteks hujjatur ra'isiyatu. Al-hujjatu ar-ra'isiyatu. Al-hujjah ar-ra'isiyah, argumen utama. Argumen utama posisi Kiai Miftahul Ahyar sebagai apa? Sebagai himayatul munazzamati minal inhirafi. Sebagai orang yang menyelamatkan organisasi dari penyimpangan harusnya. Nah, beliau punya peran dan punya posisi sebagai himayatul munazzamah minal inhiraf. Menyelamatkan organisasi dari penyimpangan. Nah, dalam konteks ini posisi Gus Yahya sebagai apa? Sebagai al-iqalah tukhalifun nizama al-asasiyah. Al-iqalatu tukhalifu an-nizama al-asasiyah. Gus Yahya posisinya dalam konteks ini adalah pemecatan melanggar ADART. Dia bersih tegas, pemecatan yang dilakukan oleh Kiai Miftahul Ahyar terhadap dirinya itu adalah melanggar ADART. Itu simpulan Gus Yahya. Apakah hoak? Oh enggak, di sosial media juga selalu diungkap-ungkapkan ini, Mas. Ini saya kan memetakan realitas sebenarnya, Mas. Cuman kan tidak semua orang bisa memetakan seperti ini, maka kita petakan aja. Nah, kemudian posisi dalam konteks ini relasinya dengan Kiai Zulfa seperti apa? Posisinya sebagai tanfidzu muhimmati tatbi'i al-munazzumati. Tanfidzu muhimmati dalam tanda kutip tatbi'i mudhafilahnya al-munazzumati. Jadi tanfidzu muhimmati tanda kutipnya tatbi'i, setelah tanda kutipnya al-munazzumah. Artinya apa? Posisi Kiai Miftah, posisi Kiai Zulfa Mustafa adalah menjalankan misi normalisasi organisasi, Mas. Kemudian berikutnya terkait dengan isu yang diangkat. Al-qadhiyatu al-mutharatu. Isu yang diangkat Kiai Miftahul Ahyar, apa isu yang diangkat? Ittihamuhu bil manurati as-siyasiyati. Tuduhan melakukan manuver politik sepihak. Manuver politik tentang Israel lah, manuver politik tentang, udah dibaca sendiri biar gak hoak, Mas saya. Saya hanya menyimpulkan terkait hal ini, terkait dengan isu yang diangkat oleh Kiai Miftahul Ahyar. Nah, isu yang diangkat terkait dengan posisi Gus Yahya di publik adalah mana hul ta'dini ini, ditulis takdiri ini. Mana hul ta'dini wassiyasatu al-kharijiyatu. Mana hul ta'dini wassiyasatu al-kharijiyatu.
konsesi tambang dan kebijakan luar negeri. Ini yang pertama yang bongkarkan saya kasus tambang ini, Mas. Saya sama Guru Gembul. Dulunya Ya. sebelum saya mengangkat dengan Guru Gembul tentang ini kan isunya masih di dua hal, Israel dan kasus yang saya nggak menyebutkan karena sensitif itu. Bisa dilacak, tapi belum ada yang mengangkat relasinya dengan tambang. Setelah saya podcast dengan Guru Gembul bahwa ini adalah fenomena tambang, akhirnya rame semuanya menyangkut, semuanya mengarahkan ke tambang. Artinya menjadi fakta sosial yang tadinya dibalik isu, tapi kemudian menjadi dasar pemahaman publik terkait dengan konflik internal PBNU tidak terlepas dari tambang itu. Kemudian terkait sebenarnya saya tidak tahu secara langsung dalam konteks itu. Kita hanya membaca bahwa sebelum ada tambang dan setelah ada tambang. Logika saya sederhana, setelah ada tambang masalahnya jadi rumit. Ya, kompleks. Seolah-olah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan itu. Ya, kompleks merembet kemana-mana. Iya, analisis saya sederhana, Mas. Karena setiap capital atau teori saya teori kuno, setiap sumber besar, setiap sumber-sumber kecil kalau didatangi sumber besar, sumber kecilnya akan mati, Mas. Ada sumber-sumber kecil didatangi tambang, capital, ya sumber-sumber kecilnya ya mati. Logika saya logika moral saja, Mas, sebenarnya. Data lebih dari itu saya nggak tahu, tapi kemudian publik menyampaikan argumen-argumen yang seperti itu. Kalau saya sebenarnya argumentasinya datanya data moral sebenarnya, Mas. Teorinya kalau sumber kecil didatangi sumber besar pasti sumber kecilnya mati, gitu aja, Mas, saya. Oke, posisi Kiai Zulfa di mana dalam konteks isu yang diangkat ini? Posisi Kiai Zulfa adalah al-ittihamu bi annahu adatun li tasyri'il azli. Tuduhan menjadi alat legitimasi pemecatan, Mas. Akhirnya posisinya dia dapat posisi itu. Dan itu mewah loh, Mas, karena jadi ketua PBNU kan kosnya tinggi, Mas. Nah, ini tidak melalui kos langsung jadi ketua PJ PBNU kan ya mewah juga. Candanya kan gitu. Jalur singkat, Pak Ge. Jalur singkat itu namanya. Iya, jalur singkat tanpa mengeluarkan energi tenaga udah bisa jadi ketua umum PBNU kan, Mas. Oke, terakhir, Mas. Al-hadafu an-nihaiyu, tujuan akhir. Tujuan akhir Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Apa, Mas? Oh, enggak. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke. Tujuan akhir dari isu yang diangkat Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Mengembalikan NU ke khitah. Tapi kan ada pertanyaan besar dari Mas Charlie, apa iya? Ada pertanyaan besar dari publik, apa iya? Kalau ingin mengembalikan NU ke khitah, mengapa harus konflik dulu? Konfliknya konflik menyangkut jantung dan saraf NU loh ini loh, Mas. Kalau ingin mengembalikan khitah ya sarafnya harus sehat dulu dong. Logikanya kan begitu. Kalau ingin mengembalikan ke khitah NU, sarafnya harus sehat, pijet dulu. Kalau memang ada otot-otot yang kesleo, jangan otot kesleo langsung dipakai main bola. Kaki baru kesleo, dipaksa untuk main bola, ya remuk kakinya, Mas. Nah, ini argumentasi moral saja, Mas, saya. Karena argumentasi di luar moral saya tidak bisa mengeluarkan sebagai bentuk kecintaan saya terhadap NU. Saya ditanya, kenapa Kang Obed kok secara publik menyampaikan itu? Saya secara publik, kapasitas saya berbicara secara moral. Pembongkaran itu kan tidak saya semua, malah justru ada yang dari internal PBNU, ada sosial media luar misalnya. Saya nggak akan mengeluarkan itu, Mas, karena saya cinta pada NU. Padahal data di kepala saya tentang NU itu banyak sekali, Mas. Tidak semua saya ungkapkan. Saya tahu koridor saya sebagai orang NU. Apa yang harus saya ungkap tentang NU dan apa yang tidak boleh saya ungkap tentang NU. Seperti sekarang ini saya podcast dengan Mas Charlie. Ini koridor saya sebagai orang NU berbicara dengan moral, fakta moral
fakta historis tentang moralitas yang ada di internal PBNU sekarang ini. Dan ini pun sudah sifatnya mengklarifikasi biar publik itu betul-betul mendapatkan pemahaman yang mendalam, tidak terkecoh oleh kesalahpahaman, betul-betul clear and distinct ideas. Itu, Mas. Nah, kemudian dalam konteks ini Gus Yahya mengapa bersikap seperti ini? Karena Gus Yahya alasannya adalah al-hifadzu ala syar'iyatil mu'tamari. Gus Yahya punya alasan mempertahankan legitimasi muktamar. Tapi tidak kalah serunya juga alasan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Apa itu alasan Kiai Haji Mustafa dalam konteks ini? Tashilul intiqali ilal mu'tamari. Alasannya memfasilitasi transisi menuju muktamar. Makanya saya juga memahami betul posisi Kiai Zulfa Mustafa, posisi yang terjepit. Kalau istilah judul podcast sama Shirley itu kan, baik Gus Yahya maupun Kiai Zulfa adalah korban otoritas kebijakan Kiai Haji Miftahul Ahya. That's good idea. Itu adalah ide yang bagus, Mas Shirley. Karena itu simpulan yang cerdas dari Mas Shirley menurut saya. Itu saja, Mas. Karena sudah 31 menit, barangkali ada dialog atau komentar-komentar dari Mas Shirley. Silakan, Mas Shirley. Ya, baik Pak Kiai. Ini kita ingin menyentuh sedikit kepada ketakutan struktural, Pak Kiai. Ini kan juga banyak kiai sepuh itu kan Kak untuk islah, kemudian ataupun MLB. Terus kemudian kemarin juga mosi tidak percaya juga terkait tentang forum kiai se-Jawa gitu ya. Nah, ketika Rois A memonopoli legitimasi keagamaan dan moral Pak Kiai, siapa yang berani berbeda pada posisi hari ini? Karena kita melihat fenomena saran ataupun masukan daripada Kiai Sepuh, terutama yang kemarin yang kita petakan itu adalah pernyataan daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menyerukan terhadap islah dan MLB. Kemudian beliau juga tidak setuju pengangkatan terkait tentang PJ Ketum Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, ini seperti apa Pak Kiai untuk lebih memetakan ketakutan struktural Pak Kiai? Ini yang publik perlu harus tahu juga. Oke, Mas. Saya dapat WA dari ulama besar, Mas, di Indonesia. Nggak usah saya sebutkan namanya. Terus kemudian saya jawab, Mas, terkait dengan pertemuan kiai di luar struktural dari pihak Mustasyar. Jawaban WA saya begini, saya baca, Mas, ya. Pertemuan itu sekedar silaturahim saja, tidak ada ketetapan hukum yang mengikat. Ini jawaban saya, Mas, sekali lagi saya ulang. Ya. Ada berbeda dengan keabsahan rapat yang resmi seperti Suriah, Pleno, dan Muktamar. Suriah merekomendasikan Pleno, Pleno merekomendasikan MLB secara berjenjang. Rekomendasi berjenjang itu memiliki kekuatan ketetapan hukum. Setiap rapat yang tidak memiliki rekom berjenjang dan berkekuatan hukum, dipastikan rapat itu tidak sah, Mas. Rapat di Lirboyo itu sekadar kumpul-kumpul yang digagas para kiai mustasyar. Mustasyar menurut ADART itu penasehat. Mustasyar itu bukan instansi rapat pengambil keputusan yang resmi. Nah, kemudian saya tutup dengan kalimat pendek, thanks and salam rindu untuk NU-ku yang kucintai demi masa depan Indonesia yang membebaskan dan mencerahkan umat. Untuk Indonesiaku. Ya, saya jawab begitu, Mas. Oke, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, baik Pak Kiai. Ini dampak ke publik Pak Kiai. Publik ini kan perlu. Ini sebentar. Ada tag penutup yang saya tulis, Mas. Oh, iya, monggo Pak Kiai. Enggak juga. Dalam kegiatan tersebut paling beberapa saat juga di situ ada Gus Yahya dalam pertemuan tersebut sebagai upaya bertahan dari gempuran konstitusi sebenarnya, Mas. Analisis saya. WA ini saya baca karena di sini ada hal filosofis yang reflektif keluar dari kesadaran saya merespon fenomena atas pertanyaan kiai besar ini. Nggak saya sebutkan namanya. Saya memang dari dulu nggak pernah mempublish siapapun yang WA ke saya
atas nama dia tidak pernah, Mas. Itu bagian daripada etika berkomunikasi menurut saya, Mas. Melindungi hak. Oke, terima kasih, Mas. Ya baik, pertanyaan terakhir Pak Kiai. Kemarin saya sudah merangkum riset di tanggal 20 November ketika surat suriah itu dikeluarkan oleh Rois Am, kemudian sampai dengan tanggal 18 Desember kemarin. Kenapa 1 bulan? Supaya kita melihat pemetaan juga seperti apa, itu persepsi publik di sosial media. Dan dari hasil yang saya temukan, itu 72% itu publik tidak membela struktur PBNU. Nah, apakah ini disebut hal yang wajar Pak Kiai jika publik kemudian tidak mau membela PBNU secara struktural karena melihat ketidakadilan internal atau seperti apa Pak Kiai mungkin? Struktural dan kultural di Nahdien itu, Mas, itu bisa dipertemukan. Tapi titik pertemuan ini dari keduanya masing-masing punya al-ahaq wal mustahak. Hak untuk berefleksi sebagai Nahdien struktural, hak untuk berefleksi sebagai Nahdien kultural. NU itu tidak hanya milik Nahdien struktural, Mas. Tapi Nahdien struktural juga punya, Nahdien kultural juga punya hak terhadap NU. Makanya kalau Nahdien kultural merasa paling punya NU salah. Kalau Nahdien struktural merasa paling punya NU juga salah. Karena NU ini sudah sebagai simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus sebagai simbol pribumisasi Islam Wali Songo, Mas. Yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi NU itu sebagai simbol. Maka Mas Sherly meskipun nggak ada namanya di struktur NU, Mas Sherly punya hak untuk mengatakan NU kultural. Ya. Yang duduk di struktur NU punya hak untuk mengatakan NU struktural. Dan perlu diketahui, NU ini sudah menjadi simbol keberagaman di Indonesia dan simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekaligus simbol pribumisasi Islam. Karena kalau ingin mencari sumber keberagaman, keanekaragaman, ya di NU. Karenanya menjadi konsumsi publik ketika menjadi elit PBNU, tapi perspektifnya perspektif Yaman, bukan perspektif Al-Jawa, Nusantara. Ya. Seperti apa perspektif Yaman itu? Perspektif Yaman adalah perspektif yang tidak mengenal unggah-ungguh, tidak mengenal kompromi. Seperti apa perspektif Jawa, Nusantara? Mengenal unggah-ungguh, mengenal kompromi, Mas. Kalau Yaman itu kalau sudah punya pendapat itu ya sudah. Kayak suasana itu penuh hegemoni, jumawa gitu, Mas. Gambarannya, sampelnya ada di FPI Rizik Syihab itu. Kalau Jawa itu harusnya unggah-ungguh, mau sambang rapat, mau diskusi, mau islah, mau damai, bukan keras-kerasan. Kalau keras-kerasan itu model orang Arab. Seorang Jawa Nusantara itu modelnya nggak keras-kerasan. Modelnya itu mana yang terbaik, ayo kita bareng-bareng. Mana yang kurang baik, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Itu tradisi yang lentur, yang luar biasa, Mas. Tradisi wasatiyah yang luar biasa. Tradisi moderat yang luar biasa menurut saya. Itu Mas Sherly. Monggo, nanti saya minta waktu untuk penutup membaca sajak sedikit, Mas, dari syair Arab, Mas. Ya, berarti kesimpulan akhir Pak Kiai, yang tadi Pak Kiai sampaikan kan NU juga rumah besar. Tidak boleh ada yang merasa paling berhak atas NU. Termasuk tadi juga Pak Kiai sampaikan kultur NU hari ini juga mendapatkan pengaruh luar juga daripada kultur Yamani gitu kan, yang memang otoriter di dalam ambil keputusan Pak Kiai. Begitu Pak Kiai ya? Iya. Ya. Jawaban saya singkat, iya. Iya. Artinya sudah memetakan itu gitu. Kita udah paham artinya kultur NU ini sudah bukan lagi murni seperti pendahulu-pendahulu NU sebelumnya, karena sudah banyak masuk. Untuk era sekarang ini, Mas. Untuk era sekarang ini, Mas. Sekarang ini betul. Kalau untuk era sebelum sekarang tentu tidak. Sangat Jawa, Nusantara. Kalau untuk era nanti insya Allah berubah menjadi Nusantara lagi lah, Mas, insya Allah. Insya Allah. Ya, era sekarang ini kan elit PBNU kita ini kan eranya era Yaman sekarang ini. Ya. Jadi era pengurus besar Nahdlatul Ulama, era sekarang ini era Yaman, Mas, bukan era Nusantara, Mas.
Ya, baik. Jadi kayak antitesis dengan era sebelumnya. Kalau era Kiai Said Agil Sirot kan dulu eranya Islam Nusantara. Ya, masih ada itu. Sekarang ini kayak fenomena alamiah jawaban, karena dulu ada era Islam Nusantara, sekarang ada era Islam Hadramaut. Dan itu trans ideologi nasional loh, Mas. Hadramaut itu ideologi transnasional itu. Saya nggak tahu kenapa harus masuk dalam pola berpikir elit NU sekarang ini. Saya nggak tahu itu, Mas, penyebabnya. Nanti kalau saya salah menyebut tanpa riset, tentu hoak gitu nanti. Ya, betul. Tapi saya berharap nanti eranya kembali lagi kepada sebuah sintesis, yang sintesis itu tegas, jelas, kembali kepada Islam Nusantara. Wah. Artinya juga Oke, juga bisa mempelajari dan melihat bahwasannya otoriter daripada Rois Am juga melihat berkacamata terhadap otoriter daripada kelompok Hadramaut gitu Pak Kiai ya. Oke, baik. Monggo silakan Pak Kiai untuk diberikan tutup atas podcast kita pada. Monggo Pak Kiai. Saya punya sajak. Sajak ini saya susun dengan model bahar, Mas. Nahdlatu kibarin hiya baitus saliki. NU adalah rumah bagi para salik. Bisidqi halin fi tariqil maliki. Dengan ketulusan keadaan di jalan sang pemilik. Tajalliyallah ra'au bilatifihi. Mereka memandang tajalli Allah dengan kelembutannya. Fa'ashraqal kaunu bidza tashrifihi. Maka semesta pun bersinar dengan kemuliaan itu. Lam yaqsidu ad-dunya walar ri'asata. Mereka tidak mengejar dunia, tidak pula kedudukan. Wala fasadan yahdimus siyasata. Tidak pula kerusakan yang menghancurkan tatanan. Lakinnahum bil adabi Nusantara, akan tetapi mereka dengan adab Nusantara, orang-orang NU yang saya sebut sebagai para salik itu, wa bijawiyin khuluqin mu'attari, dan dengan akhlak Jawa yang harum semerbak. Bukan hiya, man yatsruki al unggah-ungguh. Saya pakai bahasa Arab ini karena cari istilah padanan kata yang tepat untuk unggah-ungguh sulit saya, Mas. Ya, betul. Saya masih kesemsem, masih romantis dengan istilah unggah-ungguh saya. Man yatsrukil unggah-ungguh fil khisami. Siapa yang meninggalkan unggah-ungguh saat berselisih, faqad nafa maziyatal islami. Maka ia telah meniadakan keistimewaan Islam. Meninggalkan sikap unggah-ungguh, mengelola mengelola NU di pengurus besar Nahdlatul Ulama, kok meninggalkan sikap unggah-ungguh berarti meniadakan keistimewaan Islam, Mas. Man yatruki al unggah-ungguh fil khisami faqad nafa maziyatal islami. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas Erli. Ini saya susun dengan Baharojas ini, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik. Ya, pemirsa, kesimpulan kecil yang kita bisa ambil ya, bahwasanya NU itu rumah besar dan tidak boleh ada yang merasa paling berhak atas NU ini ya. Artinya tadi Pak Kiai Ubaidillah membandingkan antara Rois Akbar dengan Rois Am, dan tidak ada yang bisa menyaingi jabatan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Kalau NU kehilangan musyawarah, NU kehilangan jiwanya, dan saat itulah NU bukan lagi jamiah tapi sekedar sebuah struktur. Baik, terima kasih Kiai Ubaid yang telah memberikan sebuah pemahaman kepada publik terkait konflik PBNU terbaru hari ini. Semoga teman-teman juga bisa memahami dan bisa memetakan konflik PBNU seperti apa, bagaimana arah nanti ke depan NU itu menjadi organisasi yang bersih dari hal-hal yang ada pada konflik hari ini. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Erli.